Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Tugu Pintu Timur dan pada perjalanan kali ini saya akan balik kembali menuju ke Bandung naik salah satu kereta api yang menjadi kereta musiman di libur Nataru ataupun juga di libur Lebaran, yaitu kereta api Lodaya Tambahan. Nah, yang seru dari kereta api Lodaya Tambahan, pastinya nanti bakal banyak sekali momen-momen bertemu dengan kereta api lainnya. Gimana untuk perjalanan naik kereta api Lodaya Tambahan hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di kota Yogyakarta pada pagi hari ini. Cerah banget, langitnya juga biru, dan untuk stasiun Tugu Yogyakarta Pintu Timur selalu membuat hal-hal baru ketika ada event-event tertentu. Apakah event Imlek, Natal, Lebaran, dan lain-lain, selalu ada hiasan kayak gini ya teman-teman. Karena ini memasuki libur Nataru, ada hiasan-hiasan kayak pohon Natal, lalu ada juga Santa Claus, dan lain-lain. Cakep ya? Nah, untuk stasiun Tugu Yogyakarta itu ada dua bagian ya. Ini adalah pintu timur untuk pintu keberangkatan kereta api jarak jauh saja. Apabila teman-teman mau naik kereta KRL ataupun juga kereta bandara, ada di pintu selatan sana ya. Kalau di sini hanya untuk kereta api jarak jauh. Yang mau masuk adalah kereta api Lodaya reguler ya teman-teman. Dan penumpangnya juga rame. Yang masuk di jalur nomor 5 Peron Utara adalah kereta api Lodaya. Pintu masuk itu ada di sebelah sana ya teman-teman. Tapi apabila kalian tidak mendaftar face recognition, area pintu masuknya di sini untuk pemeriksaan manual. Kalau di area dalam sini untuk face recognition saja ya. Di dalam juga udah ada hiasan pohon Natal dan lain-lain. Terus di sana ada tempat untuk cetak boarding pass. Dengan face recognition itu memudahkan ya. Apabila teman-teman mau registrasi, bisa scan wajah, tinggal langsung masuk tanpa harus nunjukin boarding pass dan juga identitas. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Di samping Anggrek Lounge ya teman-teman, Luxury Lounge dulu, ini tuh ada area bermain untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa anak kecil bisa main-main di stasiun Tugu nih sambil nunggu kereta. Harusnya kereta api Lodaya sudah diberangkatkan 4 menit lalu, tapi ini masih belum berangkat teman-teman. Ada apa ya? Nggak biasanya. Di depan tuh ada petugas. Apakah ada sesuatu? Nggak tahu juga ya. Pada pagi hari ini kereta api Lodaya baru bisa diberangkatkan kembali dari stasiun Besar Yogyakarta. Kendaraan sedang proses pergantian lokomotif. Kereta api Bogowonto diberangkatkan kembali dari stasiun Yogyakarta ya.
Bogowontonya jalan di depan kereta Lodaya, jadi barusan ada pemberitahuan kalau kereta api Lodaya itu mengalami trouble lokomotif ya, lagi ganti loko. Teman-teman bisa lihat ya, lokomotifnya lagi dilepas tuh. Jadi untuk pergantian lokomotif membutuhkan waktu yang cukup lama, paling cepat itu 15-20 menitan. Sekarang ini saya mau cerita dulu sedikit seputar kereta api Lodaya yang saya ketahui. Nah, dari asal-usul penamaan diambil dari mitologi kuno, yaitu seekor macan jelmaan Prabu Siliwangi. Dan juga untuk kereta api Lodaya mulai dijalankan pada tanggal 2 Mei tahun 2000. Secara reguler, kereta api Lodaya melayani rute dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung PP, dan dalam satu hari terdapat 4 keberangkatan. 2 keberangkatan dari arah Bandung dan juga 2 dari arah Solo di waktu pagi serta di waktu malam hari. Sekarang ini di masa libur Nataru dijalankan kereta api Lodaya tambahan, yang dimana tambahannya ada 4 kereta sama seperti kereta regulernya di waktu pagi dan juga di waktu malam hari. Karena sekarang ini di waktu libur Nataru, kereta api Lodaya ada 8 keberangkatan teman-teman. Dan juga untuk kereta api Lodaya dalam satu rangkaian terdapat 2 kelas layanan. Ada kereta kelas ekonomi New Generation dengan harga tiketnya 350 ribuan. Dan untuk kereta kelas eksekutifnya ada di harga 550 ribuan. Itu merupakan harga di waktu libur Nataru atau di high season, karena di waktu-waktu tertentu harga tiket kereta itu melambung tinggi. Tapi apabila di hari-hari biasa, harga tiketnya nggak nyampe segitu teman-teman. Kereta api Lodaya tambahan yang saya naiki pada hari ini nanti akan berangkat dari stasiun Yogyakarta pada pukul 9:05, menempuh perjalanan selama 7 jam 45 menit, dan juga diperkirakan akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu tempuh antara kereta api Lodaya reguler dan juga kereta api Lodaya tambahan sebenarnya tidak terpaut jauh banget ya, sekitar setengah jam bedanya. Lokomotif dari kereta api Lodaya reguler baru mau dipasang ya teman-teman. Sekarang ini udah jam berapa? 8:33. Terlambatnya sekitar setengah jam. Sekarang jam 8:43, kereta api Lodaya reguler baru diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Ada keterlambatan sekitar 32 menit ya teman-teman, karena harusnya berangkat itu 8:11. Berarti nanti Lodaya reguler dan juga Lodaya tambahan berangkatnya itu bakal beriringan ya. Nyampe Bandungnya mungkin nggak akan beda jauh. Dan biasanya kalau udah satu kereta api telat, bakal berefek ke keterlambatan kereta api lainnya, apalagi di Daop 2 yang notabene jalur single track. Bisa pindah silangan semua tuh. Kereta api Lodaya tambahan yang saya naiki nanti akan dipersiapkan masuk di jalur 5 ya teman-teman. Di stasiun Tugu Yogyakarta juga ada depo lokomotif dan depo kereta ya. Jadi untuk sarana rangkaiannya disimpan di sana teman-teman. Ada juga sih rangkaian kereta yang ditaruh di sini. Ini mungkin sisa-sisa untuk kereta cadangan ya. Sekarang ini saya akan duduk di kereta eksekutif 4 ya teman-teman. Di sini 13B alhamdulillah dapat di belakang. Masih bau pabrik ya. Nah, saya duduknya di sini. Pukul 9:11 ya, kereta api Lodaya tambahan yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ada keterlambatan sekitaran 6 menit ya teman-teman.
Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan stasiun Bandung dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 4 udah lumayan rame sama penumpang, tapi memang di hari ini saya cek tiketnya ketersediaan masih banyak ya. Masih sekitar 25 kursian gitu teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Lodaya tambahan, sejujurnya bagi saya pribadi, jam keberangkatan dari Jogja itu lebih enak dan nyampe di Bandungnya juga lebih enak. Itu aja sih. Ada tambahan lain, ada nasi ayam geprek, nasi sei sapi kalau untuk ibunya. Melintas di jembatan Sungai Progo atau jembatan Beling ya teman-teman. Nama sungai ini juga dijadikan sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta api Progo, relasi Lempuyangan menuju ke arah Pasar Senen, Jakarta. Sekarang ini saya mau langsung ke kereta makan, mau sarapan dulu, udah cukup lapar, bawa minum ya, bawa tumbler. Buat temen-temen yang mau tumbler kayak saya, bisa cek link afiliasi yang ada di deskripsi. Lalu di kereta makan juga ada fasilitas musola, bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sini ada kelengkapan untuk sholat, dan ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Kurang lebih kayak gini ya untuk kereta makannya. Yang saya suka dari kereta makan New Generation ini, punya banyak tempat duduk ya. Ada tempat duduk berhadapan satu-satu. Lalu dari desainnya juga bagus ya teman-teman. Di sini juga di belakang ada kursi yang lumayan banyak, berhadapan untuk 4 orang. Karena sekarang ini memasuki masa-masa mau libur Natal, jadi udah mulai ada hiasan-hiasan kayak gini. Tuh. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan ya. Untuk sarapan agak sedikit ekstrim, tapi saya lagi pengen banget dari kemarin makan ayam geprek lagi. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk satu porsi ayam geprek ada satu nasi, tahu isi, ayam gepreknya juga ukuran lumayan gede, dan ada timun. Harganya Rp44.000. Ini dapur Solo yang membuat, jadi masih lumayan baru banget teman-teman. Harusnya ayamnya juga masih crispy ya. Di sini dapat potongan dada yang lumayan gede. Langsung aja ayam, sambal, pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Sambal-sambal makanan di kereta tuh enak-enak teman-teman. Serius. Dan ini ada tahu isi yang lumayan gede juga ya. Bismillah. Isiannya ada wortel sama bihun. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.00 ya. Kereta api Lodaya tambahan memasuki stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo ini tuh memasuki area Daop 5 Purwokerto ya teman-teman, yang terletak di paling timur. Stasiun Kutoarjo juga melayani keberangkatan pertama untuk kereta api Sawung Galih dan kereta api Kuto Jaya Selatan. Secara jadwal, kereta api Lodaya tambahan akan berangkat dari stasiun Kutoarjo pukul 10.07.
Dan di stasiun Kutoarjo juga kita akan disusul oleh kereta api Argo Lawu. Nanti Argo Lawunya lewat di sini ya teman-teman. Barusan itu kereta api Argo Lawu lewat di stasiun Kutoarjo, ngebut banget ya teman-teman. Dan Argo Lawu melaju di angka 120. Kalau Lodaya tambahan di angka 110 km per jam saja. Untuk kecepatan maksimum kereta api Lodaya tambahan sama seperti kereta api Lodaya reguler ya, di angka 110 km per jam. Karena per 1 Desember kemarin banyak kereta api yang semula berjalan di angka 120 diturunkan ke angka 110 km per jam, terutama untuk kereta api jarak menengah campuran dan menggunakan lokomotif CC201 ataupun juga CC203 ya. Jadi untuk 120 km per jam tuh yang saya perhatikan untuk kereta api jarak jauh seperti dari Jakarta Surabaya, Bandung Surabaya, dan lokomotifnya CC206, termasuk kereta Argo udah pasti ya. Kebumen, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pada pukul 10:28 kereta api Lodaya tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Jadi baik Lodaya yang reguler maupun juga Lodaya tambahan pasti berhenti di sini ya teman-teman. Di stasiun Kebumen ini ada yang naik kereta api Lodaya, tapi cuma 2 orang ya teman-teman. Dan pada kereta eksekutif 4 hari ini saya mendapatkan armada K1-02575CN. Kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, tahun pertama dinasnya di 2025, nomor urutan ke-75 dan kepemilikan Depo Cirebon. Ini kayaknya buat Terangga Jati teman-teman. TS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian dan BK adalah berat kosong 41.000 kg. Bahkan untuk MD atau mulai dinasnya belum ditulis ya. Di atas ini juga terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 45 adalah berat maksimum 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Namun kereta api Lodaya, baik yang reguler ataupun juga yang tambahan, sekarang kecepatannya dilimit sampai dengan 110 km per jam saja. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:46 kereta api Lodaya tambahan
yang saya naiki telah tiba di stasiun Gombong. Kalau di Gombong ini banyak kereta api yang berhenti ya. Rata-rata kereta campuran, mau dari arah Bandung ataupun juga dari arah Pasar Senen. Kereta-kereta dari Pasar Senen menuju Jogja banyak sekali yang berhenti di sini. Yang bakal masuk itu adalah kereta api Kuto Jaya Utara, teman-teman. Kereta tambahan juga, dan Kuto Jaya Utara dulu itu melayani rute Jakarta ke Kutoarjo secara reguler. Tapi kalau sekarang tuh hanya dijalankan tambahan aja ya. Kuto Jaya Utara. Bawa kereta eksekutif stainless steel dan juga kereta premium ya teman-teman. Saya nanti ada rencana juga naik kereta api Kuto Jaya Utara ini. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Lodaya tambahan di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada paling baru yaitu kereta eksekutif New Generation keluaran tahun 2025. Ini adalah train set paling baru dan juga aroma bau-bau pabriknya masih berasa banget teman-teman. Dari segi desain interior kelihatan bagus, simple, elegan, dan juga saya suka interiornya ini terkesan mewah ya teman-teman. Lalu untuk kapasitas tempat duduk ada 50 kursi, sudah menghadap arah laju kereta semua, dan fasilitasnya di atas ini ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Yang saya suka di kereta New Generation, kursi paling ujung pun sudah mendapat tirai. Jadi tidak menggunakan kaca film yang burem, yang gelap kayak gitu ya. Ini view keluar bening sama seperti kaca lainnya. Dari segi legroom, kelas eksekutif udah tentu leluasa, bebas untuk selonjoran. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan ya. Di sini juga ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tidak ada meja kecil tapi tergantikan dengan ruang yang lumayan bisa ditaruh barang-barang kecil kayak HP, botol di sebelah sini juga. Terus di bagian kursi ada tombol reclining yang apabila ditekan kursinya akan mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Fasilitas toilet pada kereta api Lodaya tambahan ini ada di satu sisi ruangan ya. Ada toilet 1, toilet 2, dan sudah dipisah berdasarkan gender. Toilet 1, toilet pria. Kita cek dulu ya untuk fasilitasnya. Dari segi luas kurang lebih kayak gini teman-teman, udah leluasa banget. Dan di sini ada cermin yang ukurannya memanjang. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada keran juga di sini untuk foot washer atau pencuci kaki. Jadi bisa dipakai buat wudhu juga ya. Di sini ada tabung sabun, tempat tisu, lalu ada jet shower. Klosetnya juga sudah menggunakan kloset duduk ya. Tombol flashnya ada di sebelah sini. Ada pegangan dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Nah, panel PIDS di atas ini juga sudah memuat beberapa informasi yang bagus. Kecepatan kereta api sekarang di angka 103 km per jam, 23 derajat suhu ruangannya, dan ini adalah kereta eksekutif 4. Nah, kalau ini tuh menandakan apabila toilet berwarna hijau kosong, tapi kalau warnanya merah toiletnya isi. Di sini juga ada layar yang memuat seperti peraturan di dalam kereta, tidak boleh merokok, tidak boleh membawa peliharaan dan lain-lain. Terus ada juga papan informasi kondektur ya di sini. Dan ini adalah jadwal pemberhentian
di Kebumen jam berapa, di Gombong jam berapa, dan lain-lain. Cuman sayangnya singkatan ya teman-teman. Nah, harusnya ini tuh jangan disingkat ya. Jadi KM itu Kebumen, GB itu Gombong, KYA itu Kroya, MA itu Maos. Sebaiknya ya ditulis aja nama stasiun lengkapnya. Kalau itu sih singkatannya dari PT KAI teman-teman. Kalau di aplikasi itu naik turunnya berasa ya teman-teman. Jadi kadang-kadang naiknya cepet gitu loh, turun juga. Tapi kalau di aslinya stabil di angka 105. Wah. Cuman lumayan akurat lah. Kutsel tambahan. Tahu nggak satu fakta, kalau ini tuh saya yakin banget adalah trainset kereta baru. Nih, tuh ada warna putih. Sekarang ini jam 11 lebih 09 ya. Sudah tiba di stasiun Kroya. Di sini akan tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya reguler. Dan saya mau ke depan dulu lihat lokomotifnya ya teman-teman. Mumpung ada waktu sekitaran 10 menit. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Lodaya tambahan hari ini adalah CC206 1367 Depo Induk YK. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Jadi ada 3 gandar di depan dan juga ada 3 gandar di belakang. Lalu 206 merupakan lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. 13 tahun pertama dinas di 2013 dan juga 67 adalah nomor urutannya. Depo Induk YK kepemilikan di Yogyakarta atau rumahnya di Jogja. Ini adalah kereta api Lodaya reguler ya teman-teman. Dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Solo Balapan. Wah, penumpangnya rame. Orang-orang mau liburan semua ini. Soalnya sekarang hari Jumat ya teman-teman. Kereta api Lodaya reguler berangkat duluan ya teman-teman. Lodaya reguler berangkat dan Lodaya tambahan yang saya naiki juga persiapan berangkat ya. Stasiun Kroya ini menjadi stasiun terbesar di area Daop 5 ya teman-teman. Luas wilayah dari stasiun Kroya itu besar banget, melebihi stasiun Purwokerto yang pusat Daopnya. Di Kroya juga ada 2 percabangan jalur. Kereta api Lodaya mengambil jalur yang lurus menuju arah lintas selatan Tasikmalaya Bandung Cikampek, dan jalur yang di kanan sana merupakan jalur menuju lintas tengah arah Purwokerto Cirebon. Kalau kereta-kereta ke arah Jakarta ke sana semua ya teman-teman, kecuali kereta api Serayu. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11.31, masuk di stasiun Maos. Ternyata lumayan juga tuh orang-orang yang mau naik kereta api di stasiun Maos, tapi nggak terlalu banyak ya, mungkin penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan yang ramenya teman-teman.
Kalau nggak salah, kereta api Lodaya reguler sejak 1 Desember tidak melayani pemberhentian di stasiun Maos lagi karena ada penurunan kecepatan dan mungkin waktu tempuhnya juga nggak mau terpengaruh terlalu banyak ya. Nggak tahu tuh kalau Lodaya malam. Seingat saya Lodaya pagi melintas langsung. Di stasiun Maos ini kereta api Lodaya tambahan akan tunggu bersilang dengan kereta api lain, yaitu kereta api Argo Wilis yang menjadi rajanya kereta di jalur selatan dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Dan di stasiun Maos ini ada depo kereta Pertamina ya teman-teman, yang dimana kereta-kereta Ketel melayani rute dari stasiun Maos menuju ke stasiun Larangan di Tegal. Dari stasiun Maos ini rutenya ke Kroya, lalu dari Kroya ke Purwokerto, Prupuk, dan lanjut ke Tegal ya. Di sana tuh untuk tempat pengisiannya. Setelah bersilang dengan kereta api Argo Wilis, berangkat lagi dari stasiun Maos ya. Pukul 10:41 menit. Lambat sekitar 3 menitan. Setelah stasiun Maos juga ada perpecahan jalur ya, yang menuju ke arah kiri sana adalah jalur menuju stasiun Cilacap dan kereta api Lodaya tambahan lurus menuju arah Banjar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:38 menit ya. Kereta api Lodaya sudah tiba di stasiun Banjar. Yang naik kereta dari Banjar juga ramai teman-teman. Di sini ada pergantian kru ya. Pergantian Polsuska dan juga pergantian kondektur. Nah, untuk stasiun Banjar ini sudah memasuki wilayah Jawa Barat dan juga sudah memasuki Daop 2 Bandung ya teman-teman. Setelah lepas dari stasiun Banjar ini, nanti kereta api Lodaya bakal banyak berhenti di stasiun-stasiun kecil untuk tunggu bersilang dengan kereta api lainnya. Kalau nggak salah, lawannya itu ada kereta api Malabar, ada juga kereta api Pasundan, kereta api Pangandaran, dan oh ya, ada kereta api Lodaya tambahan juga teman-teman. Kereta api Lodaya tambahan masuk di stasiun Karangpucung ya. Kalau dari jadwal sih di sini harusnya bertemu dengan kereta api Malabar. Tapi biasanya kalau berhenti itu masuk jalur 1, ini masuk jalur lurus teman-teman. Oh iya teman-teman, itu sinyalnya udah hijau lagi ya. Berarti bakal langsung berangkat juga nih. Walaupun tidak jadi bersilang karena memang sudah jadwalnya harus berhenti, jadi keretanya itu pasti berhenti ya teman-teman. Walaupun berhenti sebentar terus berangkat lagi. Ini keretanya mau memasuki stasiun Bojong ya teman-teman. Harusnya melintas langsung, tapi mungkin bisa jadi bakal BLB atau berhenti luar biasa.
Nah, stasiun Bojong ini sudah memasuki di wilayah Kabupaten Ciamis ya teman-teman. Di sana sinyalnya udah hijau ya, dan Malabarnya mau lewat teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:16 ya. Baru tiba di stasiun Ciamis. Ada keterlambatan sekitar 9 menit teman-teman. Sekarang jam 13:18. Berangkat lagi dari stasiun Ciamis. Stasiun Ciamis ini melayani banyak pemberhentian kereta api ya. Termasuk kereta api Argo Willy sekarang berhenti juga di stasiun ini. Loh, ternyata ketemu lodaya tambahan di Awipari ini teman-teman. Kalau dari jadwal tuh harusnya lodaya tambahan yang saya naiki yang nunggu teman-teman. Sekarang lodaya tambahan yang dari Bandung yang nunggu. Lodaya tambahan juga rame ya yang dari arah Bandung menuju ke arah Solo. Saya perhatiin hampir seluruh baris kursi terisi. Mantep. Lodaya cocok nih jadi anak emasnya Bandung Solo. Sekarang sudah tiba di stasiun Tasikmalaya ya. Kalau saya lihat itu udah ada sekat-sekat bangunan, mungkin bakal dibikin kios-kios juga kali ya, seperti di Cipeundeuy. Nah, di stasiun Tasikmalaya sudah terlambat teman-teman. Terlambat sekitar 5 menitan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:45 ya. Yang naik dari Tasik rame banget, lihat. Begitu masuk stasiun Tasikmalaya ini tiba-tiba hujan deras banget teman-teman. Penumpang yang naik di kereta eksekutif 4 rame ya. Gokil. Hari kedua kereta api tambahan jalan. Lepas dari stasiun Tasikmalaya penumpangnya rame banget teman-teman. Karena di stasiun Tasikmalaya menuju arah ke Bandung tuh ada tarif khusus ya. Di kelas eksekutif Rp120.000. Gak heran penumpang Tasik ke arah Bandung, kereta api itu rame terus. Bergerak satu petak dari stasiun Tasikmalaya. Sekarang kereta api Lodaya sudah tiba dan berhenti kembali di stasiun Indihiyang. Perjalanan kereta api Lodaya tambahan di stasiun Indihiyang akan tunggu bersilang dengan kereta lain ya, yaitu kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Walaupun dari segi kelas kereta api Lodaya ini jauh di atas dari kereta api Pasundan, tapi pada dasarnya teman-teman,
untuk kereta api tambahan jangan sampai merusak jadwal kereta api reguler. Walaupun kelas kereta api Pasundan di bawahnya, tapi tetap Pasundan kan keretanya kereta yang berjalan setiap hari, bukan kereta tambahan. Jadi kereta api Lodaya tambahan yang harus belok. Jadi di masa-masa sekarang ini mulai memasuki libur Nataru, banyak sekali kereta api tambahan yang berjalan termasuk dari arah Bandung. Ada beberapa kereta tambahan seperti kereta api Lodaya, lalu ada juga KA tambahan KACSGU atau Pasundan tambahan lah ya. Dan ada juga kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Nah, di masa-masa seperti ini, menurut saya perjalanan kereta itu seru. Karena terutama di jalur lintas single track dari arah Kroya menuju ke arah Bandung, itu tuh nanti banyak sekali momen persilangan. Salah satu contohnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat jalur di Daop 2 itu merupakan jalur ekstrim. Dan dari arah Indihang menuju ke arah Cipendei, tanjakan ya. Tanjakannya panjang banget. Tuh. Setelah tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan, berangkat lagi dari stasiun Indihang jam 14:12. Kayaknya terlambat cukup banyak deh teman-teman, karena tadi berhenti di Indihang sekitar 15 menitan gitu. Sekarang ini kereta api Lodaya tambahan telah tiba di stasiun Ciawi. Seperti inilah untuk view di stasiun Ciawi. Bagus banget ya, backgroundnya pegunungan gitu teman-teman. Dan juga jalur di sini sama menanjak seperti pada jalur di Indihang menuju Raja Polah tadi. Tapi tanjakan di sini sebenarnya lebih ekstrim lagi teman-teman, sampai dengan nanti ke stasiun Cipendei. Di stasiun Ciawi ini kereta api Lodaya tambahan berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Banjar. Sekarang ini mulai menanjak ya teman-teman, dan tanjakan dari arah Ciawi menuju ke arah Cirahayu sampai dengan ke arah stasiun Cipendei menjadi salah satu tanjakan yang sangat ekstrim dengan kontur tanahnya 25 per mil, yang dimana tiap jarak 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 mdpl. Dan di jalur ini juga ketaktisan dari masinis diuji teman-teman. Lokomotif benar-benar mengeluarkan daya tarik yang besar dikala tonase dari rangkaian kereta bisa mencapai 300 ton. Wow, luar biasa ya. Dan di jalur sini juga sering kali terjadi roda slip. Biasanya kalau kondisi lagi gerimis teman-teman.
Waktu menunjukkan pukul 15.00 kereta api Lodaya tambahan tiba di stasiun Cipendei. Tiba-tiba hujan dan di Cipendei ini ada pemeriksaan rangkaian ya teman-teman. Karena kereta baru saja selesai menanjak di jalur ekstrim dan akan melalui jalur turunan dan juga tanjakan lagi ya. Rata-rata kereta api berhenti di stasiun ini selama kurang lebih 10 menitan. Walaupun sudah telat, tetap ya berhenti di Cipendei agak lama. Nah, apabila teman-teman naik kereta api dan berhenti di Cipendei, kalian itu bisa jajan-jajan dulu di kios-kios ini ya. Sentra kuliner Cipendei. Sekarang melintas di stasiun Bumi Waluya dan bertemu dengan kereta api Serayu. Serayu dari arah stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Purwokerto ya. Sekarang ini saya sudah pesan lagi satu menu makanan ya. Ini adalah cuanki. Sekarang diganti ya teman-teman. Jadi ada produk baru, mungkin menggantikan Xiaomi yang sebelumnya. Perbedaan cuanki keju di sini ada daun jeruknya tuh. Nah, dari segi porsi sih kurang lebih 11-12 ya. Ada 4 potong cuanki kayak gini dan ada 2 cuanki panjang. Kalau dari aroma sih kayaknya ini lebih enak karena ada aromatik dari daun jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kita coba yang originalnya dulu. Ya bener, daun jeruknya juga lumayan berasa teman-teman. Terus kita coba pakai ini ya, bubuk cabai. Menurut saya cuanki yang baru dari rasa bumbu lebih enak. Terus dicoba juga cuanki panjangnya ini ya. Ini panjang-panjangnya kayak Xiaomi teman-teman. Mirip-mirip sih. Kita coba varian cuanki yang ini ya teman-teman. Kalau cuanki yang ini memang biasanya agak sedikit keras ya. Yang ini cuanki versi lembutnya. Mantap. Jiban Station. If you end your trip at Jiban Station, please prepare yourself and check your belongings. Memasuki stasiun Cibatu, di sini bertemu dengan jalur dari arah stasiun Garut ya. Sekarang sudah tiba di stasiun Cibatu jam 15:36.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16.20 menit. Kereta api Lodaya tambahan yang saya naiki sudah melintas langsung di stasiun Cicalengka dan kurang lebih selama setengah jam ke depan akan tiba di stasiun Bandung sebagai tujuan akhir. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan. Nah, perjalanan kereta api Lodaya tambahan adalah kereta yang dijalankan di waktu tertentu saja, terutama di libur panjang seperti libur Natal Tahun Baru dan juga libur Lebaran. Untuk kereta api Lodaya tambahan sama seperti dengan kereta api Lodaya reguler, ada perjalanan pagi dan juga ada perjalanan malam dari kedua arah. Jadi teman-teman apabila mau dari arah Solo, Jogja menuju ke Bandung bisa nambah alternatif pilihan naik kereta api Lodaya ini. Lalu untuk kelas layanan sama juga, terdapat kelas eksekutif dengan harga tiket Rp550.000 dan ada juga kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp350.000. Sudah menggunakan armada yang paling baru yaitu kereta New Generation Stainless Steel produksi tahun 2025. Nah, untuk dari segi armada, keretanya udah nyaman banget, guncangannya stabil, peredam suaranya bagus, dan selama di perjalanan AC-nya menurut saya di setel pas-pas aja sih, nggak bikin kepanasan dan juga nggak bikin kedinginan. Overall keretanya nyaman. Nah, untuk dari segi jam keberangkatan, sejujurnya saya pribadi lebih suka kereta api Lodaya tambahan ini teman-teman. Berangkat dari arah Solo itu jam 8:15 menit. Kalau berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta sekitar jam 9:05 dan ketibaan di kota Bandung sekitar jam 16:50. Waktu berangkatnya nggak terlalu pagi dan nyampe di Bandungnya juga nggak terlalu sore. Jamnya cocok banget. Nah, yang saya perhatikan untuk kereta api Lodaya tambahan ini tersedia dari tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026. Sehingga buat teman-teman yang kehabisan tiket reguler mungkin ada alternatif naik kereta api Lodaya tambahan ini. Selama perjalanan juga momennya seru, banyak. Bisa dapat penyusulan oleh kereta api Argo Lawu di stasiun Kutoarjo, belum lagi persilangan dengan kereta api lain di jalur single track dari arah Kroya sampai dengan ke arah Cipendei. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Lodaya tambahan kali ini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Bandung sebagai tujuan akhir, jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang jam 16:38 menit, tiba di stasiun Kiara Condong, pemberhentian terakhir sebelum di stasiun Bandung ya. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Bandung Station. Tepat sesuai dengan schedule pukul 16:50 menit, kereta api Lodaya tambahan memasuki stasiun Bandung. Alhamdulillah sudah tiba ya di kota Bandung. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Yogyakarta kurang lebih selama 7 jam 45 menit perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Bandung, stasiun Bandung. Itu saja barusan naik kereta api Lodaya tambahan, salah satu kereta yang dijalankan di waktu-waktu libur panjang saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.